Perkenalkan, saya Budi dari Malang. Hari ini saya mau membawakan renungan tentang hal kekhawatiran yang saya ambil dari Matius 6, 25-34. Teman-teman, di masa pandemi kayak gini, mungkin banyak yang merasa khawatir ya, karena mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang tiba-tiba sekolah di rumah, mungkin ada yang bekerja tapi gajinya dipotong gitu ya. Banyak sekali hal yang membuat kita khawatir saat ini. Tapi ayat ini sungguh menyadarkan saya bahwa kita sesungguhnya tidak perlu khawatir karena Tuhan tuh sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita. Apalagi bulan ini adalah bulan kasih sayang ya. Ada Valentine Day tanggal 14. Teman-teman pasti sudah familiar dengan itu. Nah, bagaimana kita merasakan cinta Tuhan melalui hal yang tidak khawatir ini? Pertama, di ayat 27 Tuhan sendiri berkata bahwa kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Sehasta itu kalau dicari di internet teman-teman, panjangnya itu sekitar dari ujung tangan jari ini sampai lengan. Jadi kira-kira 45 cm. Ini anggap aja satu langkah gitu ya teman-teman. Nah, satu langkah aja itu tidak menambah jalan hidupmu loh. Kekhawatiran yang cuma satu langkah ini tidak menambah jalan hidupmu, tidak membuat hidupmu lebih berkembang atau lebih baik. Maka kalau kekhawatiran yang selangkah saja tidak membuat hidupmu menjadi lebih baik, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari solusinya. Solusinya ada di mana? Solusinya ada di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana cara menemukan solusi itu? Tentu saja dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan tentunya. Sama seperti kalau teman-teman butuh sesuatu dengan orang tua, mau minta sesuatu misalnya, kan pasti dikomunikasikan ya. Pak, aku butuh tas baru. Ma, aku butuh ini. Itu kan pasti dikomunikasikan ya. Sama dengan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita perlukan, masalah kita yang kita hadapi, kita komunikasikan dengan Tuhan. Kita bicara dengan Dia. Melalui apa? Melalui doa. Mungkin teman-teman bisa adorasi, meditasi Kristiani, doa novena, rosario, atau apapun yang teman-teman mau lakukan untuk mencari solusinya pada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang memberikan solusi. Kenapa saya bilang begini? Karena di ayat selanjutnya Tuhan bilang bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya sudah disediakan buat kita. Tuhan itu tahu segala kebutuhan kita. Apa kita perlu makan, perlu minum, perlu bayar cicilan, perlu bayar sekolah-sekolah segala macam. Tuhan itu tahu. Maka sebenarnya Tuhan itu juga tahu solusi dari semua masalah kita. Maka yang kita perlukan adalah bertanya kepadanya. Cari solusi kepadanya. Dan itu disebutkan dengan ayat berikutnya, itu carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu misalnya rasa sukacita teman-teman. Rasa sukacita macam-macam. Bisa terpenuhi kebutuhannya, atau diperhatikan, atau lepas dari masalah, atau segala macam. Maka itu yang harus dicari. Rasa damai sukacita itu yang wajib untuk dicari. Dan itu dicarinya di mana? Sekali lagi di dalam Tuhan Yesus. Begitu teman-teman, dan juga saya akan sedikit bercerita tentang kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup saya. Saya hidup dalam lingkungan yang selalu khawatir. Mendiang mama saya itu selalu merasa khawatir akan apapun. Takut saya kecelakaan, takut saya pergi jauh, takut saya kenapa-kenapa, takut saya ini itu segala macam. Sampai akhirnya saya selalu takut untuk melakukan segala sesuatu. Pada akhirnya sudah agak cukup besar ya, saya bekerja di Surabaya, lalu saya mulai ikut satu komunitas muda budi Katolik. Di komunitas itu saya diajarkan untuk mulai bersyukur akan segala sesuatu. Pagi hari mulai dengan bersyukur dulu, meskipun cuma bangun, pagi bisa bangun, itu pun sudah bisa disyukuri. Lalu memuji dan menyembah melalui lagu, melalui doa setiap hari, komitmen untuk berdoa dan melakukan pujian penyembahan setiap hari, dan ternyata itu menolong. Setiap kali ada masalah, saya cari solusinya dengan cara saya berdoa kepada Tuhan. Saya berusaha untuk pujian dan penyembahan setiap kali ada masalah, ataupun setiap hari kalau tidak ada masalah pun hidup saya baik-baik, saya juga akan selalu datang kepada Tuhan. Dan percayalah, saya bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu mengalir di hidup saya melalui itu. Jadi hal-hal kecil pun saya bisa merasakan dan bisa mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup saya. Kalau Tuhan sudah mengasihi saya secara luar biasa, saya percaya Tuhan juga mengasihi teman-teman secara luar biasa. Ayat ini juga menyebutkan,
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka yang apa teman-teman rasakan hanya cukup 1 hari. Maksimalkan apa yang Anda bisa untuk 1 hari itu, cari solusinya di dalam 1 hari. Jangan berputar dan berlarut-larut di dalam masalahmu, keluh kesahmu, tapi carilah solusinya. Mari saya mau berdoa untuk teman-teman sekalian saat ini, untuk teman-teman yang mungkin dalam masalah atau dalam kekhawatiran akan menemukan solusi di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kesempatan hari ini. Kalau hari ini hamba-Mu ini bisa membagikan kasih-Mu melalui renungan live ini Tuhan, bersama-sama teman-teman yang menonton renungan ini. Bapak, kami mau berdoa, hamba-Mu ini mau berdoa untuk teman-teman yang saat ini mungkin memiliki rasa khawatir tentang apapun. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau saja yang mengangkat segala rasa takut, segala rasa khawatirnya. Engkau yang memberikan rasa damai sejahtera, Engkau yang memulihkan hatinya dan memampukan mereka untuk menjalani hari-hari mereka bersama-sama dengan-Mu. Kami tahu Tuhan, masalah akan selalu ada bersama-sama dengan kami, tapi kami juga tahu bahwa Engkau punya solusi atas setiap masalah yang kami hadapi. Kami mau percayakan hidup kami Tuhan ke dalam penyertaan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau saja Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalah kami. Terima kasih sudah selalu mengasihi kami Tuhan, dan terima kasih tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan renungan ini. Semoga berguna dan jadi berkat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam dari Malang.